lagu, silahkan ke depan. Hari ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Tolong menyanyikan lagunya dengan semangat. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu mau tanya hari ini, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Andi. Oh, Andi ya, tidak hadir hari ini. Kenapa ya Andi tidak hadir ya? Sakit. Sakit sejak kapan Andi sakitnya? Dari kemarin ya, Andi sakit dari kemarin. Kita doakan agar Andi cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama kita di sekolah. Ya anak-anak, tadi kan kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Itu kalau Ibu boleh tahu, itu lagu dengan tangga nada apa ya? Dan artinya apa? Semangat. Lagu bertangga nada mayor adalah lagu dengan semangat. Berarti kita dalam melaksanakan semua kegiatan harus tetap semangat. Ya. Kelas 6 hebat. Alhamdulillah ya, hebat semua kita ya. Nah, sebelum kita memulai materinya, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ya, Ibu punya pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan dengan cepat. Secepat kilat ya. Untuk yang pertama, bagaimana cara kita menghemat listrik? Ya, silakan Ariel. Mematikan lampu bila tidak digunakan. Iya, apakah betul? Betul. Tangan untuk Ariel. Untuk yang kedua, apakah sumber energi utama di bumi? Saya. Iya, silakan Abidin. Matahari, Bu. Apakah betul teman-teman? Betul. Beri tepuk tangan untuk Abidin. Betul sekali ya, bahwa salah satu cara kita untuk menghemat listrik adalah mematikan lampu jika tidak digunakan, dan sumber energi utama di bumi itu adalah matahari. Nah, ini pertanyaan Ibu yang Ibu ajukan kepada kalian ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah ini sebelum masuk ke tujuan pembelajaran ya, kita belajar di tema 4 dengan judul globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran pertama. Ya, dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kita dapat memilih informasi penting. Nah, kemarin kan kita juga sudah belajar ya untuk mencari informasi penting dari sebuah teks bacaan. Jadi di sini kita belajar kembali tentang hal itu. Untuk yang kedua, setelah kalian bisa memilih informasi penting, kalian bisa menentukan informasi penting dari teks bacaan tersebut. Nah, teks bacaannya nanti itu ada hubungannya dengan kerjasama di bidang iptek di ASEAN. Untuk yang tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat menguraikan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama iptek dan inovasi dalam lingkup ASEAN. Untuk yang keempat, kalian dapat menentukan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama iptek dan inovasi dalam lingkup ASEAN. Yang kelima, dapat merancang cara menghasilkan sumber alternatif energi listrik melalui kentang loh. Kita pakai kentang nanti prakteknya.
Ya, ternyata nanti kentang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa kita duga-duga selama ini. Ya. Dan yang terakhir adalah kalian dapat membuat karya sederhana sumber alternatif energi listrik dengan kentang. Nah, nanti untuk melatih fokus kalian, nanti jika ibu bilang kelas 6 kalian menjawab apa? Hebat. Nanti setelah kalian menjawab hebat, kalian langsung fokus ke ibu, hadap ke ibu. Nah, nanti kita punya permainan, ya. Lakukan apa yang saya gerakkan dan jangan lakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi kalian melakukan apa yang ibu pegang nih. Apa yang ibu pegang itu nanti kalian lakukan. Tapi yang ibu katakan kalian jangan lakukan. Contohnya, misalnya ibu pegang kepala, tapi ibu bilang pegang hidung. Berarti kalian nanti pegangnya kepala, bukan pegang hidung, ya. Ya, jadi lakukan apa yang saya gerakkan dan jangan lakukan apa yang saya katakan. Kita coba. Pegang hidung. Ayo, masih ada yang belum fokus itu. Rehan ya. Pegang pipi. Pegang mulut. Nah, sudah bisa ya? Sudah bisa. Itu nanti apabila kita mau kembali fokus, kita akan melakukan permainan seperti itu agar kita semua bisa kembali fokus. Kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya tadi ada teman kalian Nabila dan Rani izin pulang, bukan karena mereka tidak mau mengikuti pembelajaran ya, tapi karena mereka sakit. Kita doakan agar mereka cepat sembuh dan besok bisa kembali berkumpul dengan kita lagi. Nah, untuk kegiatan kita yang pertama, sekarang coba semuanya perhatikan di layar. Nah, di sini ada teks bacaan. Coba Reza baca judulnya, Reza. ASEAN bahas kerjasama Iptek dan inovasi. Ya. ASEAN bahas peningkatan kerjasama iptek dan inovasi. Kita sama-sama akan mempelajari mengenai hal ini melalui teks bacaan. Nah, dari teks bacaan ini nanti kalian diminta untuk mencari informasi penting. Mas sudah diajarkan ya untuk mencari informasi penting? Sudah bisa semua? Sekarang ibu bagikan LKPD 1 kepada kalian. Untuk perwakilan kelompok silahkan mengambil LKPD-nya di depan. Ya, terima kasih Pino. Berapa orang? Malah? Mana Mei? Kalau kurang boleh kita lanjutkan ya. Berapa? 6 ya? Tolong dibagikan ya langsung ya. Satu orang dapat satu teks dan satu lembar LKPD. Ada yang kurang? Kurang? Kurang berapa? Nah sekarang sebelum kalian mengerjakan, kurang satu. Apa lembarnya? Oh, teksnya bilang Mbak, jangan ini saja, ini apa? Nah, sebelum kalian mulai mengerjakan LKPD 1, kita sepakati dulu. Kita sepakati dulu waktu untuk mengerjakan tugas ini. Apakah 10 menit cukup? Cukup ya? Memang di situ ada banyak paragrafnya ya, ada 8 paragraf, tapi di sini kalian hanya diminta untuk mencari informasi penting dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kita sepakati ya, 10 menit selesai. Nah, sekarang silahkan kalian baca dengan baik teksnya dan temukan informasi penting dari bacaan tersebut, kemudian tuliskan informasi penting pada lembar LKPD yang sudah dibagikan. Silakan.
Tulis, jangan lupa tulis namanya ya. Apabila ada kesulitan silakan bertanya. Bukunya boleh dikeluarkan Mas, buku tulisnya. Jangan lupa menulisnya dengan rapi ya, biar ibu bisa baca. Mas Alvin. Ingat ya, dalam menemukan informasi penting itu bukan dari kalimat pertama sampai habis ditulis semua, tapi diringkas. Ya, seperti halnya kita menentukan ide pokok. Sudah selesai paragraf 1 Mas Ramli? Jangan lupa ditulis paragrafnya di sebelahnya, paragraf berapa gitu. Jadi kalau kalian tidak menuliskan paragrafnya paragraf berapa, nanti ibu bingung bacanya bagaimana. Ini paragraf 1, paragraf 2 atau paragraf berapa gitu ya. Untuk pelajaran sebelah sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah sering ya, sudah sering. Tulisannya tolong yang rapi Mas Gilang, nggak usah ditip, kan masih ada paragraf 2 dan selanjutnya. Tulisannya lebih rapi, ya. Bagaimana, Abidin? Bisa? Bisa. Tadi kalian sudah yang namanya mencari informasi penting berdasarkan teks bacaan dengan judul ASEAN bahas peningkatan kerjasama IPTEK dan inovasi. Perlu kalian tahu IPTEK itu adalah kepanjangan dari apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, betul sekali. Nah, untuk kegiatan berikutnya kita akan membagi kelompok. Nah, ini kan kalian sudah duduk nih dalam kelompok belajar. Nah, sekarang ibu akan tentukan kelompok berapa saja ini ya. Untuk kelompoknya Zivana dan teman-teman ini kelompok 1. Untuk kelompoknya Mala kelompok 2.
kelompoknya Vino kelompok 3 dan kelompok Eka kelompok 4. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Untuk kegiatan berikutnya kita akan melakukan secara berkelompok. Ya. Nah, dari sini kita akan melakukan apa, Bu? Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam lagi peran peran Indonesia pada bidang iptek di negara ASEAN. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mengambil tab yang ada di depan. Ini ada tab di depan sini. Dan untuk mengambil lembar tugas sama jadinya. Silakan perwakilan kelompok, silakan ambil tabnya 1. Untuk pengerjaan tugasnya bagaimana? Nah, tadi kan ada di teks itu berdasarkan teks bacaan peran Indonesia ya di situ ya. Nah, sekarang kok dibagikan tab sih, Bu? Untuk apa tabnya? Nah, kalian setelah ini berselancar di dunia maya, berselancar di Google. Nah, kalian cari di situ judulnya bentuk kerjasama Indonesia dalam kerjasama dengan negara Asia Tenggara. Bentuk kerjasamanya bagaimana dan perannya itu bagaimana, silakan cari di Google. Nah, sebelum mengerjakan kita sepakati dulu nih waktunya. Kira-kira berapa menit? Apakah cukup? 10 menit cukup? Cukup atau tidak? Cukup. Nah, 10 menit oke. Berarti 10 menit. Sekarang silakan mulai mengerjakan. Silakan buka tabnya, dicari di Google. Cari bersama-sama ya. Jangan lupa ada yang bagian menulis ya. Boleh ada yang menulis? Nih, judulnya kalau mau lihat ada. Judulnya juga. Ini. Mas judulnya di sana sini, Mas. Ya, jadi apa namanya? Dalam hal ini nanti fungsinya bagi kalian apa? Fungsinya adalah kita bisa mengetahui lebih dalam lagi apa sih peran Indonesia untuk kerjasama di bidang iptek di negara ASEAN. Ya? Ada. Coba dicari. Pertanyaan. Tadi tulis sesuai ini peran Indonesia. Udah ada ya? Ya, langsung ditulis Mas Reza kalau sudah ketemu jawabannya. Bentuknya Mas, ini bentuk berarti di kalau peran di peran. Jangan sampai tertukar ya. Kalau bentuk itu ditulis di kolom bentuknya. Ya, kalau bentuknya ditulis di kolom bagian bentuknya ini. Bentuk kerjasamanya ditulis di sini, untuk perannya di sini. Cari kata kuncinya berdasarkan yang ada di kolom. Tolong kerjasama yang baik ya. Ada yang bagian mendiktekan, ada yang bagian menulis. Biar waktunya menjadi lebih efisien. Komentar yang aneh-aneh jangan dibaca ya. Jadi kalian sudah kelas 6, jadi bisa menyaring mana yang baik untuk dibaca, mana yang tidak baik untuk dibaca.
Kelas 6 hebat. Semangat ya. Harus tetap semangat ya. Teks bacaan yang tadi boleh disimpan. Mas Adil, tolong jangan main sendiri ya. Mas Rifki, itu di bawah ada sampah, tolong diambil dan dibawa ke depan, Mas. Kelas 6 hebat. Bagaimana, udah selesai? Sudah. Kegiatan 2-nya sudah? Sudah. Ada kesulitan? Iya. Bagaimana, jaringannya lancar atau tidak? Lancar ya. Sekarang Ibu minta ketua kelompoknya untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya tadi. Ya, terima kasih. Kak, satu nih. Satu saja. Tadi kan yang Sudah semua ya? Nah, tadi kalian sudah mengidentifikasi mengenai bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara Asia Tenggara. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah kerjasama di bidang iptek. Ibu, ini ada satu pertanyaan untuk kalian. Siapa ya yang kira-kira bisa menjawab? Apa manfaat perkembangan iptek bagi negara ASEAN? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. meningkatkan sumber daya manusia guna mempererat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Ya, betul sekali. Hebat sekali, beri tepuk tangan di sini. Biar kita lebih semangat ya. Nah, betul sekali bahwa salah satu manfaat kerjasama di bidang iptek itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di layar. Gambar apa sih ini? Ada gambar apa nih di layar ini? Angin. Terus ini ada gambar apa ini? Ini panel surya. Yang ini laut ya. Nah, apa hubungannya yang kita bahas sebelumnya dengan yang ada di gambar? Nah, yang ada di gambar ini adalah salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Ya. Contohnya ini, kincir angin. Ada juga panel surya. Untuk pembahasannya, silakan kalian mengamati video yang ada pada layar. Tolong diamati layar. Sumber-sumber energi listrik. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa sumber energi listrik alternatif di Indonesia yang dapat digunakan selain minyak bumi dan batu bara. Sumber energi listrik tersebut tersedia dalam jumlah melimpah sehingga dikatakan tidak akan pernah habis jika digunakan. Materi yang ada ya. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang sumber energi listrik tersebut satu persatu. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Salah satu sumber energi listrik adalah energi matahari.
yang diperoleh saat matahari bersinar akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malam hari. Nah, kalau di sini ada yang bentuknya seperti itu, atau kalau misalnya kalian pernah ke Karang Mulia ya, Sumber energi di listrik tepi berikutnya jalan itu ada adalah tiang energi listrik angin. yang ada seperti apa itu namanya? Angin adalah Bentuknya seperti salah satu kayak contoh sumber itu energi adalah contoh alternatif dari panel yang surya. dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh kincir angin diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, bisa ya ternyata angin ya. Kalau di tempat kita Berbeda bisa. dengan batu bara, Karena kurang kecil gas, anginnya. dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan. Untuk kincir angin ini Sehingga negara yang menggunakan kincir angin adalah dipercaya sebagai negara alat yang Belanda. ramah lingkungan. Sesuai dengan julukannya negara Belanda, negara apa? Negara kincir angin. Kalau di Indonesia belum. Energi air atau hydropower. Nah, ini air hydropower namanya ya. Air sungai, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Energi air juga dapat diperoleh melalui energi alami dari air terjun atau melalui bendungan buatan yang menghasilkan energi air terjun dalam jumlah besar untuk menggerakkan turbin generator. Perubahan energi yang terjadi adalah perubahan dari energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Sumber energi listrik lainnya adalah bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomassa. Biomassa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Untuk bioenergi ini nanti akan Energi ada yang hubungannya diperoleh dengan dari apa yang kita biomassa ini lakukan dapat pada diubah menjadi pertemuan energi selanjutnya. listrik Nanti kita dengan akan cara proyek mengelola biomassa menjadi bahan bakar nabati, proyeknya misalnya di sana etanol ya, atau dan biodiesel. tentunya tidak akan menyulitkan untuk kita semua. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Selain beberapa sumber energi yang telah disebutkan tadi, masih terdapat beberapa sumber energi lain yang dikembangkan menjadi sumber energi listrik baru. Sumber energi tersebut dapat berupa energi nuklir, gas hidrogen, panas bumi, gelombang air laut, dan piezoelektrik. Sekian dulu video singkat tentang sumber energi listrik. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, itu tadi adalah video mengenai contoh sumber energi alternatif, terutama untuk sumber energi listrik. Ya, ternyata sumber energi listrik itu tidak hanya dari diesel saja, tidak hanya menggunakan batu bara saja, tapi bisa menggunakan berbagai sumber. Contohnya tadi dari energi matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Selain energi matahari tadi ada energi apa? Coba Ibu minta Rizky, tadi ada apa di gambar di video selain dari energi matahari? Energi apa? Angin. Selain energi angin ada energi apa? Ada gelombang apa? Gelombang air laut, guys. Vino, ada apa? Vino?
energi panas bumi. Ya, energi panas bumi, betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Yang tentunya masih ada hubungannya dengan video tadi. Pertanyaan yang pertama. Apa ya pertanyaannya ya? Coba apa nama alat penangkap energi matahari? Ya, silakan bilang. Panel surya. Iya, betul sekali. Panel surya. Itu tadi sesuai dengan yang di video tadi. Panel surya itu merupakan alat penangkap energi panas dari matahari. Yang dimana dari panel surya akan diteruskan ke baterai untuk disimpan. Karena apa? Contohnya cuaca kita pada pagi hari ini kurang cerah ya. Jadi jadi masih bisa digunakan. Untuk yang kedua, apa nama alat yang merubah energi angin menjadi energi listrik? Ya, silakan Alvin. Ya, betul. Generator. Jadi bukannya angin itu langsung ditiup, langsung jadi listrik. Tidak. Ya. Bukan seperti itu, tapi masih ada proses panjang. Salah satunya adalah dia harus diubah dulu melalui generator. Nah, untuk pembelajaran kita saat ini, kita belum menggunakan energi baik dari panas matahari ataupun dari energi angin. Kita menggunakan energi yang mudah saja sebagai sumber alternatif energi listrik, yaitu tadi yang di terakhir itu menggunakan biomasa yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Kalau dari hewan kita akan kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitan dalam mengolah. Maka kita ambil yang mudah dari tumbuhan, karena tumbuhan banyak sekali di sekitar kita. Nah, ini dia nanti yang akan kita buat. Kentang sebagai salah satu sumber energi listrik. Coba Ibu minta Zivana, tolong dibacakan materinya. Kentang sebagai salah satu sumber energi listrik. Energi listrik merupakan suatu energi yang diakibatkan oleh mengalirnya muatan listrik di dalam sebuah rangkaian. Dalam rangkaian listrik tidak dapat terpisah dengan konsep muatan. Muatan memiliki dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Berbagai bagian rangkaian tidak mengubah apapun terkait jumlah muatan total, meskipun rangkaian tersebut mentransfer muatan secara kontinu. Energi listrik dapat diperoleh melalui bahan organik seperti buah-buahan. Ya, lanjut silakan Reza, lanjutkan yang atas. Tanaman. Tolong yang agak nyaring ya, Mas Reza. Tanaman ternyata dapat dimanfaatkan lebih luas, tapi salah satunya adalah kentang. Hal ini karena kentang dapat dilakukan energi listrik seperti pada kentang ada karena pada mandat yang merupakan komponen energi listrik. Komponen energi listrik itu antara air, protein, lemak, NaCl, kalium, karbohidrat, air, vitamin B dan C, riboflavin, dan zat. Ya, silakan lagi malah. Kandungan garam pada kentang merupakan suatu larutan di mana garam merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarut, sehingga ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Gerakan ion-ion dalam kentang tersebut yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kentang merupakan salah satu bagian dari tumbuhan atau salah satu dari tumbuhan yang bisa menghasilkan energi listrik. Tentu kalau misalnya kita mau menyalakan lampu seperti di kelas kita ini, perlu perlu kentang yang sangat banyak. Nah, jadi nanti kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan kentang dan menggunakan lampu yang ukuran kecil saja. Biasanya yang kita pakai untuk lampu senter atau untuk lampu biasa yang kotor itu. Ya. Nah, sekarang kita tentukan untuk
alat dan bahan apa saja yang akan kita bawa. Kita simpulkan nih. Tadi materinya tentang kentang. Berarti apa? Bahan yang harus kita bawa apa? Kentang. Berarti bahan yang harus kita bawa adalah kentang. Bahannya mohon maaf kurang besar ini ya tulisannya. Nah, untuk bahannya itu adalah kentang. Untuk alat ada yang Ibu tentukan, ada juga yang perlu apa, Mas Adil? Iya betul, kabel. Nah, agar lebih mudah, kabelnya ini nanti diberi penjepit buaya. Ada yang tahu penjepit buaya? Tahu ya, kabel dan penjepit buaya. Selain itu perlu pisau. Nah, untuk apa itu namanya? Untuk agar kabelnya itu bisa keluar serat-seratnya itu pakai apa kita? Korek api ya. Korek api. Nah, dan yang Ibu minta kalian harus menyediakan namanya paku. Paku biasa saja itu yang dipakai untuk sehari-hari itu. Dan apa? Ya, betul sekali, tembaga. Nanti ini untuk apa namanya? Untuk kutub positif dan kutub negatif. Jadi ini adalah bahan dan alat yang harus kalian bawa. Apakah langsung hari ini, Bu? Tidak. Ini akan kalian bawa di pertemuan berikutnya di hari Senin. Ya, kalian harus menyiapkan besok Minggu kan? Besok Minggu masih ada waktu 1 hari. Jadi kalian bawanya di hari Senin. Ini untuk alat dan bahan. Silakan dicatat dulu perwakilannya. Tolong dicatat apa saja yang dibawa. Nah, untuk kesepakatannya nanti saja kalian tentukan setelah pertemuan kita ya. Pertemuan kita selesai nanti siapa yang bawa ini, siapa yang bawa ini. Terserah kalian saja siapa yang membawanya. Yang penting kalian catat dulu. Oh, satu lagi lupa. Lampu LED. Masa kita mau nyalakan lampu tapi lampunya nggak ada? Lampu LED kecil, yang kecil aja satu. Ibu sepertinya punya contohnya. Bentar. Ada contohnya di sini lampunya. Nah, lampunya seperti ini ya. Nih. Lampunya nanti seperti ini yang di bawah. Ibu cuma satu. Jadi nanti kalian sediakan sendiri ya, beli sendiri. Cukup satu saja, tidak usah banyak-banyak. Untuk plat tembaganya nanti bisa tanya di Konharno di RT 1 itu ada. Nah, nanti langsung ke sana ya. Setelah ini ya. Tidak usah terlalu panjang. Cukup satu cukup separuh jari telunjuk itu juga apa? Ya, tidak usah panjang. Terus, apakah cukup satu? Tidak ya. Berarti nanti kentangnya bawa 3. Kentangnya 3. Terus pakunya 3. Tembaganya 3. Untuk lampu LED, korek api itu masing-masing satu. Tidak usah banyak-banyak. Untuk kabelnya dan penjepit buayanya nih Ibu minta nanti 4 rangkaian ya. Langsung dirangkai di rumah saja biar lebih mengefisiensikan waktu. Nah, ini di sini udah banyak ahlinya nih. Mas Ariel nih kemarin waktu praktek membuat rangkaian seri paralel kemarin banyak yang belajar dari dia ya. Nanti yang lain bisa belajar dari Mas Ariel untuk untuk merangkai kabel-kabelnya itu biar aman. Tenang aja, ini nanti tidak akan membuat kita tersengat sampai gemeteran seperti ini ya. Ini untuk untuk alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, untuk waktunya Senin itu kan upacara ya. Upacara, setelah itu kalian masuk di PJOK. Nah, waktu pengerjaan proyeknya adalah setelah jam istirahat PJOK, jadi waktu siang ya. Jadi kalian pagi itu seperti biasa upacara dulu, habis itu masuk
jam pelajaran PJOK dulu dengan Pak Mahmud, setelah itu istirahat, baru setelah itu masuk ke pengerjaan proyek. Jadi siang. Jadi tidak pagi ya, jadi siang. Nah, untuk waktunya itu untuk harinya hari Senin setelah jam PJOK Mbak, setelah jam istirahat. Masa pagi-pagi Ibu mau merebut jamnya Pak Mahmud, ya nggak bisa. Istirahat. Nah, untuk waktunya nanti kira-kira apakah 10 menit cukup? Apakah 10 menit cukup? Tidak. Kira-kira perlu waktu berapa menit untuk membuat proyek? 15? Berapa menit waktunya? Yakin 20 menit? Berapa? Oke, baiklah. Waktunya adalah 30 menit. Jadi dalam waktu 30 menit kalian harus sudah bisa itu merancang proyek. Terus proyeknya seperti apa sih Bu yang akan kita buat? Nanti setelah ini akan ditunjukkan gambarnya proyek seperti apa yang akan kita buat. Waktunya berarti 30 menit ya. Waktu 30 menit ya. Jangan melanggar loh ya, ini karena udah kesepakatan kita bersama ya. Nah, untuk yang kita buat itu seperti ini nanti. Nah, sebentar Ibu cari dulu gambarnya ya. Mana gambarnya? Nah, kita kurang lebih nanti membuat seperti ini. Nah, kalau ini pakai koin ya. Kalau ini pakai koin. Karena koin tembaga sekarang agak susah mencarinya, makanya tadi kita pakai plat tembaga saja yang ada. Nah, ini untuk pakunya. Ya, nanti dililitkan. Nah, yang satunya nanti pakai penjepit buat goyang. Untuk lampunya nanti tidak sebesar itu, lampunya kecil saja. Nggak kuat kentangnya ya. Jadi nanti kita buat proyeknya kurang lebih seperti ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membuat proyek adalah membuat sumber alternatif energi listrik menggunakan kentang. Jadi tolong nanti pada hari Senin alat dan bahan yang sudah kita tentukan barusan itu dibawa. Nah, pembelajaran kita Ibu rasa pada pagi hari ini cukup sekian. Dan terima kasih, nanti setelah istirahat jangan lupa kita masuk ke mata pelajaran matematika. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan kelas dan istirahat. Jangan lupa nanti jam 9.30 kita sudah masuk. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh negara, terutama negara ASEAN. Terus untuk yang kedua, berikan contoh perkembangan iptek yang kalian ketahui. Ya apa? Terus? Televisi dan satelit. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibawa? Sudah bawa. Nah, pertanyaan yang Ibu ajukan ke kalian tadi itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa perkembangan iptek itu sangat penting bagi negara kita Indonesia. Nah, apabila kita tidak, mohon perhatiannya ya Mas Diki ya. Nah, apabila negara itu tidak berkembang dalam bidang iptek, otomatis akan ketinggalan dari yang lain. Contohnya ketinggalan informasi. Tadi Mas Adil tadi sudah menyebutkan bahwa salah satu contoh dari perkembangan iptek adalah telepon seluler. Itu salah satu gunanya adalah untuk apa? Untuk hubungan jarak jauh. Jadi walaupun orang itu misalnya ada di negara Malaysia sedang bekerja, kita ada di Indonesia, kita tetap bisa serasa dekat, jauh di mata dekat di hati. Lainnya seperti itu. Nah, dekatnya bagaimana? Kita bisa melakukan video call. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh bentuk dari perkembangan iptek. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai iptek dalam bidang apa? Ini dalam bidang energi. Nah, salah satunya kemarin adalah biomasa. Biomasa itu berasal dari apa ya? Ibu mau tanya ya. Hewan dan tumbuhan. Apakah tentang itu termasuk apa ya? Betul sekali. Tentang itu termasuk tumbuhan. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengeluarkan apa-apa saja alat dan bahan yang sudah kalian bawa yang kita sepakati kemarin. Silakan. Ya, untuk kelompok 1, tentangnya sudah ada? Sudah, coba keluarkan semua alat dan bahannya dari kantongnya ya. Kabelnya bagaimana? Awas kabelnya. Udah, hati-hati ya dalam menggunakan kabel. Tolong kabelnya jangan buat mainan ya. Kabelnya jangan buat mainan. Mas, ini jangan buat mainan. Nah, coba pinjam kabelnya Mas. Oh iya, pintar. Ini ada yang sudah diputus ya. Perhatikan, untuk kabelnya nanti ujungnya diputus seperti ini ya. Putuskannya bisa menggunakan korek api. Nih, oh lampunya juga udah dililit ya, pintar. Biar mengefisiensikan waktu ya. Nah ini punya kelompok 1 ada 2 kabel yang ujungnya belum dibuka nih ya. Nanti menggunakan korek ya, tapi tolong hati-hati. Jangan sampai terkena panasnya ya. Panas ini nanti. Nah, untuk kelompok 1 alat dan bahannya sudah lengkap. Untuk kelompok 2 bagaimana Ibu lihat dulu alat dan bahannya? Apa? Pinjam Ibu pinjam. Itu ada 2. Emang ada apa itu? Ada 2. Nah, begitu ya. Kalau ada teman yang tidak membawa, ada yang bawa lebih, tolong dipinjam. Ini kabelnya tolong jangan buat mainan ya. Oh, di pas ada 3. Oke, bagus. Kantong plastiknya disimpan. Untuk kelompok 3 udah lengkap belum? Nanti dulu Mas main koreknya Mas, jangan dulu. Oh ya, sip, bagus, sudah lengkap. Kelompok 4 sudah lengkap. Ya, aduh panas. Nggak bilang jangan mainan dulu Mas, panas loh. Nanti kipas anginnya bisa dimatikan dulu ya, biar anginnya tidak kemana-mana. Nah, sudah lengkap. Sekarang ketua kelompok silakan ke depan
sebelahnya nomor 6. Korek api. Tolong dirapiin sendiri ya nanti ya. Nah, ini adalah langkah kerja yang harus kalian lakukan. Kelas 6. Sebelum kalian melakukan pekerjaan proyek, nah ini Ibu akan tunjukkan video cara kerja proyeknya ya. Coba perhatikan di depan. Tolong perhatikan di depan. Ini adalah video tata caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rahma Finesa. Pada kesempatan ini saya membuat percobaan membuat listrik 2004. Sudah lengkap ya latar bahannya ya? Pertama, sediakan 3 buah kertas. Kertasnya nanti disiapkan seperti itu. Coba perhatikan baik-baik cara kerjanya. Lalu ada kalau tembaga. Nah, kalau tembaga ini saya ambil dari kabel yang besar seperti ini. Mas Ariel kalau bisa makan pastinya. Nah, kalau tembaganya itu ada di dalamnya. Lalu kalau tembaganya ini saya lengkung di bagian ujungnya menggunakan tang seperti ini. Tiga-tiganya sama dengan tembaga. Nah, Nah, kalau ini kan dibengkokkan. Kalau yang kita sudah perlu dibengkokkan karena kita pakai bibit buaya ya. Biasa dibibitkan itu aja. Setelah kita lakukan bagian Nah, pertama, nanti karena itu tajam ya, kaku dan bagiannya itu tajam, jadi tolong berhati-hati, jangan dibuat mainan agar kita tidak ada yang cedera. Seperti itu ya. kemudian kita lanjut dengan menancapkan paku di kantongnya satu juga. Kalian beri jarak 1 cm antara sama tembaganya dan paku. Setelah itu kita sediakan kabel dan penjepit buaya. Kabelnya kita sambungkan di Nanti nggak perlu terlalu dalam ya untuk menusukkan paku sama sebagainya. Mas Ariel nanti mulai kita ya lepas dulu caranya kena. penyambung penjepit buayanya, kemudian kita lilit karunya seperti ini di lubang yang ada di penjepit buaya itu, lalu kita masukkan lagi Nah, kalau itu kan masih merangkai penjepit buayanya ya, kalau punya kita kan sudah. Nah, untuk mengefisiensikan waktu. Ngantuk kan Mas? Kalau ngantuk dibuka dulu boleh? kita Ya, kalau ngantuk silakan dibuka terlebih dahulu. buayanya seperti ini. Ini udah jadi seperti ini ya. Ini sudah kita sambung, lalu ujung kabel yang tidak ada Jangan buat mainan kita loh, ini sakit kalau mainan tuh. waktunya Susah. Kalau ada yang main cepet-cepetan ini nanti saya cepet hidungnya ya, biar maju. Biar maju. Mau Mas Eka? Biar maju. Nanti kabelnya nanti dituliskan seperti itu ya. Lalunya. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa kabel yang sudah dipasang penjepit buaya. Ada satu kabel yang di kedua ujungnya saya kasih penjepit buaya seperti ini. Kemudian untuk kabel yang tidak ada penjepit buayanya, semuanya kita lilit di pakunya seperti ini ya teman-teman. Perhatian baik-baik. Jadi nanti kalau yang sudah dililitkan, apa namanya, ujung kabelnya yang sudah dililitkan di paku itu jangan nyangkut penjepit buayanya disambungkan ke Setelah paku, itu bukan. Tapi disambungkan ke plat baga. Ya, selang-seling. kita jepitkan dengan kawat tembaga seperti ini, jadi dia saling Jadi penjepit buayanya itu dicebitkan kepada
Sisa titik buaya kita diberikan dengan seperti ini. Ya, nyala deh. Nah, nanti kita akan membuat seperti itu. Apakah nanti bisa menyala? Kita buktikan nanti. Berdiri dalam keadaan gelap. Lampunya dapat kelihatan ya teman-teman, cuma siang memang siangnya kecil. Yang penting presentasi Semakin banyak tantangan yang digunakan, nanti dia akan bisa semakin besar tenaga listriknya yang dihasilkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk maju mengambil pet. Nanti daripada kalian bingungan, di sini sudah ada video tentang tata cara pelaksanaan proyeknya. Silakan diambil tabnya. Peraturan kelompok. Nah, sekarang silakan kalian mulai melakukan pekerjaannya. Tolong lakukan dengan baik dan berhati-hati. Dan jangan lupa nanti setelah selesai melakukan proyek, tolong apa? Tolong tuliskan hasilnya dan jawab pertanyaannya. Yang perempuan bisa peraturan kelompoknya bisa ada yang sebagian menulis, ada yang sebagian membuat percobaannya. Cukup saja semuanya aja. Bisa di untuk gambar yang pertama bisa dilepas mas, mbak. Untuk yang yang pertama bisa dilepas ya mbaknya ya. Ada yang bagian menulis nih. Ayo tolong yang lainnya tolong lakukan pekerjaannya. Ini bisa dilepas saja. Kabel-kabelnya di sini. Oh iya betul udah ditancap. Yang nulis siapa? Ayo lakukan pekerjaan yang lain. Sepatunya gimana? Sepatunya udah dipasang kan? Bisa ditancap dulu itu yang udah dipasang gitu. Hati-hati. Bisa tidak? Kurang belakang. Gak usah terlalu dalam ya. Tidak usah terlalu dalam. Nah udah. Lilitkan ke baku. Nah perhatikan. Nah ini yang sudah dililitkan. Nanti ya. Ini dicepitkan kemana? Ke tembaga. Ya tembaganya mana? Ya silakan dicepitkan. Yang ini gimana ini? Ayo pasang. Lampunya bisa dicabut dulu. Oke, lanjut. Coba kalau mau sudah nyala buktikan coba gimana? Bisa dekatkan coba. Apakah sudah betul rangkaiannya? Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kalian. Coba kelompok 1. Mana kelompok 1 sampai ya? Betul atau tidak sudah menyala? Coba apa betul udah menyala? Dekatkan. Tunjukkan. Nah, sudah menyala ya. Oh ya, hebat. Tepuk tangan. Nah, yang sudah menyala. Nah, tolong jawab pertanyaannya. Yang ada di lembar LKPD itu. Nyala. Ayo jawab. Masih jawab dulu masih lagi. Udah nyala dulu. Udah usah dilepas. Gak bisa. Udah. Ya, kelompok 3 sudah berhasil.
biar efisien waktunya. Ya. Ayo Mas Eka tulis. Laporan hasilnya, jangan lupa jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ingat dalam waktu 30 menit ya. Duduk Mas. Nama kegiatan hari ini adalah apa? Perancang untuk kegiatan kita pada hari ini adalah ini coba lihat. Sumber energi alternatif listrik dari kentang. Dengan kentang. Sumber alternatif salah. Nah, sumber alternatif energi listrik dengan kentang judulnya. Dibagi ya yang jawab ya biar mudah. Sumber alternatif energi listrik. Yang dipresentasikan, yang dibacakan nanti harus laporannya ya. Laporan kalian tadi, kira-kira percobaan kalian tadi berhasil semua atau tidak? Berhasil. Nah, itulah kalau kita mau berusaha pasti kita akan berhasil. Kelas 6. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menulis laporannya? Sudah. Kelompok berapa sudah? Untuk kelompok lain bagaimana? Karena semua sudah menyelesaikan proyeknya dengan baik dan juga telah menyelesaikan menulis laporan. Sekarang saatnya kalian membacakan hasil diskusi kalian, hasil proyek kalian dari perwakilan masing-masing kelompok. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Tema kegiatan sumber alternatif energi listrik dengan kentang. Tujuan karena kami ingin melihat lampu tersebut menyala dengan menggunakan kentang. Alat dan bahan, kentang, kabel, dan penjepit wayar. Korek api, tembaga, paku, lampu LED. Langkah saja, masukkan paku dan tembaga ke dalam kentang. Lalu jepitkan jepitan buaya ke tembaga. Dan setelah itu lampunya menyala. Hasil percobaan, lampu kami menyala dengan baik. Kesimpulan, jadi kita harus menggunakan kentang 3 buah atau lebih agar menyala lebih terang. Demikian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Zika. Ya, sekarang silakan perwakilan dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama kegiatan sumber alternatif listrik dari kentang. Tujuan untuk menyalakan lampu tersebut. Alat dan bahan kentang, tembaga, kabel, penjepit buaya, korek api, paku, lampu LED. Langkah kerja, siapkan bahan dan alat, kemudian kentang disusun. Setelah itu tancapkan paku dan tembaga ke kentang dan lilitkan kabel ke paku. Setelah itu tembaga dijepit oleh penjepit buaya dan jepitkan penjepit buaya ke lem dan lampu tersebut menyala. Hasil percobaan, lampu tersebut harus menyala. Kesimpulan bahwa kentang memiliki elektronik kuat yang dapat menghasilkan listrik tekanan rendah. Sekian. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat diri. Ya, sekarang silakan perwakilan kelompok 3.
kita membuat jari kentang. Tujuan untuk mengetahui aliran jari kentang. Alat dan bahan berbaga, kartu, plastik buaya, korek api, lampu LED, satu. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan yang sudah dibawa. Ambil 1 buah paku, kemudian menyiapkan bagian ujung paku dengan paku. Tembaga ditandahkan ke kentang yang masuk ke lampu buaya. Sambungkan lampu ke paku, kabel disambungkan ke lampu yang sudah disambungkan. Kabel yang sudah disambungkan di paku yang sudah ditangkap di kentang. Masih dikerjakan lampu dinyalakan dengan baik hingga ada kerusakan atau kekurangan pada lampu LED. Kesimpulan semua tentang memiliki aliran listrik yang berguna untuk menghidupkan lampu LED. Sekian, terima kasih. Silakan untuk kelompok 4. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Nama kegiatan sumber alternatif energi listrik dengan kentang. Tujuan untuk mengetahui apakah lampu tersebut bisa menyala. Alat dan bahan, alat penjepit buaya, paku, tembaga, korek api, kabel, dan lampu LED. Bahan kentang. Langkah kerja, gabungkan paku ke penjepit buaya sebanyak 4 buah. Penjepit buaya menyambungkan ke tembaga. Paku dan tembaga ditancapkan ke kentang tersebut, dan penjepit buaya dijepitkan ke besi lampu LED. Hasil percobaan, lampu tersebut menyala dengan sempurna, walaupun tidak terlalu terang, tapi percobaan berjalan dengan lancar. Kesimpulan, berarti kentang yang selama ini kita menjadikan sebagai makanan pokok ternyata juga bisa menghasilkan energi listrik, walaupun tidak memiliki tegangan yang cukup tinggi. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Eka. Kepada teman kalian yang sudah melakukan presentasi tadi, yang sesuai dengan ibu tunjuk sebelumnya, silakan kelompok 2 mengomentari penampilan dari kelompok 1. Persilakan. Ya, siapa yang untuk kelompok 2 perwakilannya untuk mengomentari? Malah, boleh silakan berdiri. Silakan berdiri, Pak Malah. Komentar untuk kelompok 1. Baik saat membacakan hasil diskusinya dan menggunakan kata yang sopan dan baik untuk didengar dan kata-katanya cukup baik. Sudah? Ya, terima kasih. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 3 untuk mengomentari dari kelompok 2. Baik saat membaca hasil diskusinya dan menggunakan kata-kata yang sopan dan baik untuk didengar dan kata-katanya sudah cukup bagus. Ya, terima kasih. Lanjut untuk kelompok 4 mengomentari dari hasil kelompok 3. Katakan kelompok 3 dari kelompok kami sudah bagus kata-kata yang digunakan sangat jelas dan efisien. Bagaimana? Sudah Mas Ariel? Mempermudah pendengar untuk memahaminya. Ya, terima kasih. Mas Ariel harus lebih sering lagi belajar membaca ya. Sekarang giliran kelompok terakhir untuk mengomentari, silakan. Ada temannya Mbak Zima? Ya, silakan. Saya sudah bagus pembicaraannya menggunakan kata-kata yang bagus dan sopan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semua. Perhatikan. Kelas 6. Itu tadi adalah hasil komentar dari teman-teman kalian ya. Rata-rata sudah bisa melakukan proyek dengan baik dan juga penyampaian pada saat
presentasi sudah menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kalian juga pada saat menanggapi sudah menggunakan bahasa yang sopan. Ibu harapkan bahasa yang sopan itu dapat kalian gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar kita tidak saling berkomunikasi. Ya. Sekarang kegiatan kita untuk proyeknya sudah selesai. Sekarang ibu kita untuk alat dan bahan yang sudah digunakan tadi untuk dirapikan dan dimasukkan lagi ke kantong plastik. Rapikan ya, dimasukkan ke kantong plastik semuanya ya. Hati-hati yang busuknya tidak usah dilepas, gak apa-apa, langsung masukkan aja. Kantong plastiknya kurang sama. Buat masak ya, jangan dibuang ya. Ini kabelnya belum masukkan ke luar. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, ibu bagikan ya soal evaluasinya ya. Dibagikan ke masing-masing semuanya, Mas. Kerjakan dengan baik ya soalnya ya. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan ini? 1 menit. Buat papa cukup 1 menit Mas Eka. Tidak ya. 10 menit cukup ya. 10 menit cukup ya. Cukup ya 10 menit. Ya, silakan dijawab untuk soal evaluasinya. Boleh dijawab langsung. 10 menit ya waktu kita mengerjakan ya. Tolong kerjakan dengan teliti. Tolong dijawab dengan baik ya. Ada kesulitan di soal evaluasinya? Tidak. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Sekarang ibu minta perwakilan kelompok untuk mengumpulkan hasil
apa? Ya, yang sudah dipahami ya Pak? Dari kegiatan tadi. Maksudnya apa sih kegiatan kita tadi tuh? Apa? Ya betul, tentang bisa menghasilkan energi listrik. Apakah 3 tentang itu cukup untuk menghasilkan energi listrik dalam satu ruangan? Tidak. Perlu tentang yang banyak. Terus untuk yang belum dipahami apa? Adakah yang belum dipahami atau sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, itu tadi yang sudah kalian pahami ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih, apa saja yang sudah kita pelajari dari kegiatan kita kemarin di hari Sabtu, ya? Dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Di kegiatan 1 kita telah melakukan apa? Ayo, di kegiatan 1 ya silahkan Sidah. Mencari informasi penting. Ya, apa? Mencari informasi penting. Mencari informasi penting dari apa Mas Dino? Dari teks bacaan. Ya, betul. Kita di kegiatan 1 telah mencari informasi penting dari teks bacaan yang berjudul kemarin itu kalau tidak salah ASEAN ya. Tentang ASEAN. Untuk kegiatan 2? Apa yang kita lakukan di kegiatan 2? Dari kelompok lain, ayo. Di kegiatan 2? Diskusi tentang apa? Yang pakai HP kemarin, pakai tablet kemarin. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Peran apa? Peran apa? Peran siapa kemarin yang diganti? Peran ASEAN. Peran ASEAN. Peran apa? Nah coba Mas Reza, peran apa Mas Reza? Di? Ya betul. Tentang peran Indonesia di ASEAN. Selain peran, apa yang sudah dicari? Bentuk kerja sama. Itu di kegiatan 2. Nah di kegiatan ketiga kita pada pagi hari, pada siang hari ini, pagi sampai siang ini nih, apa yang sudah kita lakukan? Melakukan percobaan dari Apa? Melakukan percobaan dari kentang. Itu membuktikan bahwa kentang apa? Dapat menghasilkan energi listrik. Betul sekali, bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik walaupun dalam skala kecil. Itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, untuk kegiatan selanjutnya besok kita belajar di tema 4 tetap subtema 1, subtema 3, pembelajaran kedua dengan muatan yang berbeda dari hari ini. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari kalian semua dan semangat kalian semua luar biasa. Ibu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan wakil ketua kelas memimpin doa. Jangan lupa masih barang-barangnya dan cek yang dibutuhkan.
Jalan.